Shalom Bu Ravena, saya Elviran dari kelas 10 MIPA akan mempresentasikan tentang data grafik peningkatan COVID-19 di daerah Medan. Selamat menyaksikan presentasi dari saya. Yang pertama yaitu analisa. Data ini diambil dari tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020. Di mana diketahui pada tanggal tersebut kasus positif COVID di daerah Medan mengalami peningkatan. Kemudian konfirmasi data peningkatan kasus positif ini dikatakan memiliki rata-rata 52 kasus per harinya. Adapun alternatif solusi yang telah saya rincikan agar kasus positif COVID-19 di daerah Medan ini tidak semakin meningkat malah akan semakin menurun. Namun, hal yang pertama kali diperhatikan yaitu kesadaran diri dari masyarakatnya sendiri. Karena tanpa kesadaran diri dari masyarakat, maka alternatif solusi ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu protokol kesehatan antara lain memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan yang kedua yaitu penambahan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Bagian yang pertama yaitu mengikuti setiap protokol kesehatan antara lain memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Semakin banyak masyarakat yang mengikuti setiap protokol kesehatan, maka semakin kecil peningkatan COVID-19 di daerah Medan. Kemudian, apabila peningkatan menjadi penurunan, maka bisa mempercepat usainya pandemi juga di daerah Medan. Dan alasan yang ketiga yaitu jika masa pandemik ini bisa berakhir, maka keadaan akan kembali normal di mana masyarakat bisa melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga ekonomi bisa tercukupi. Bagian yang kedua yaitu penambahan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jadi, jika semakin banyak tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka perawatan pada pasien positif COVID-19 bisa lancar. Sehingga apabila pengobatannya bisa lancar dengan baik, maka kemungkinan besar pasien bisa selamat dan mengurangi tingkat kematian. Saya juga telah membuat grafik dari peningkatan data ini selama 10 hari. Jadi grafik ini memiliki garis yang terus meningkat setiap harinya, di mana saya mengambil rata-rata 52 langsung dari beritanya, dan itu peningkatan setiap harinya 52 orang terinfeksi virus corona. Kemudian fungsi yang saya ambil yaitu fx sama dengan x dikali 52. Kenapa saya mengambil fungsi ini? Karena x itu sebagai hari dan 52 itu sebagai rata-rata kasus yang meningkat setiap harinya. Saya juga akan menjelaskan tujuan SDG 3 dan juga TKWKA di dalam mata pelajaran ini. Jadi dalam mata pelajaran ini saya membuat sumatifnya yaitu peningkatan kasus positif. Saya mengambil SDG 3 yang dimana apabila kita bisa mengikuti setiap protokol kesehatan dengan baik, maka kesehatan masyarakat lebih terwujud dan begitu juga dengan kesejahteraan masyarakat. Dan TKWKA-nya yaitu Wonderfully Made yang dimana bahwa virus sekalipun Tuhan ciptakan bagi kita itu bukan tidak memiliki tujuan, tapi memiliki tujuan. Tuhan memiliki tujuan di balik apa yang telah diciptakannya, bahkan virus sekalipun. Sekian dari presentasi saya, Tuhan Yesus memberkati.